Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NPM C1C023006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ulangan tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Madani Hatta. Nah, untuk pengerjaan UTS kali ini tuh menggunakan video pembelajaran. Langsung saja kita bahas tentang soal teori dan konsep. Soal yang pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provisi ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision ini. Nah, provision ini diakui dan diungkapkan ketika tingkat keterjadiannya lebih dari 50% atau probable. Nah, ini tuh dinilai berdasarkan pengalaman masa lalu. Perhitungannya ini harus melalui estimasi secara andal. Ada dua kondisi. Kondisi pertama yaitu jika perusahaan sedang menghadapi gugatan dan pengacara menilai kemungkinan besar perusahaan akan kalah. Perusahaan harus mencatat provision untuk biaya penyelesaian gugatan tersebut meskipun jumlahnya belum pasti. Nah, jadi ini tuh tingkat keterjadian provisionnya itu dinilai oleh pengacara. Berarti dinilai oleh seseorang yang memang benar-benar kompeten dalam bidangnya. Kondisi yang kedua yaitu jika perusahaan menjual produk dengan garansi dan dari pengalaman sebelumnya tahu bahwa beberapa produk akan diklaim dalam garansi. Perusahaan harus mencatat provision untuk biaya perbaikan atau penggantian. Nah, jadi kalau yang kedua ini tuh didasarkan pada pengalaman masa lalunya. Nah, provision ini tuh yang sudah dicatat perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon atau premium. Maka setiap kali pembayaran bunga akan dicatat atau dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Oh ya, ini tadi sepertinya juga dicatat dalam laporan posisi keuangan. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, mengapa amortisasi itu harus dilakukan? Agar nilai carrying amount pada saat tanggal jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasinya. Mengapa demikian? Karena kita akan melunasi obligasi tersebut sebesar nilai nominalnya. Ini ada contoh tabel amortisasi. Di sebelah kiri ini tuh obligasi yang diterbitkan pada saat diskon. Sedangkan yang di sebelah kanan ini obligasi yang diterbitkan pada saat premium. Nah, kalau dalam kondisi diskon berarti tingkat bunga kontraktualnya nih 8% lebih kecil dari tingkat bunga pasar. Tingkat bunga pasarnya kan 10%. Nah, kemudian carrying amount-nya ini tuh kalau dalam periode diskon pasti nilainya di bawah nilai nominal.
Nilai nominalnya kan 100.000 euro. Nah, carrying amount-nya ini 92,278 euro. Nah, jadi ini tuh bagaimana caranya agar 92.278 euro ini tuh pada saat jatuh tempo nanti setelah 5 tahun akan menjadi 100%. Nah, yang pertama-tama itu kita harus mencari dulu cash paid dengan interest expense. Nah, cash paid ini tuh didasarkan pada bunga kontraktual, sedangkan kalau interest expense ini tuh didasarkan pada bunga pasar. Nah, didapatkan selisihnya. Selisihnya tadi itu diletakkan di sini. Namanya itu diskon amortisasi. Nah, nantinya carrying amount itu kan akan berubah-ubah kan secara periodik. Nah, jadi carrying amount ini tuh nanti bakal ditambahkan dengan diskon amortisasi. Sehingga ini kan ditambahkan secara periodik. Hingga pada 5 tahun nanti atau jatuh tempo nanti itu menjadi 100.000 euro sama dengan nilai nominalnya. Nah, untuk kondisi premium, berarti kalau kondisi premium itu tuh tingkat bunga kontraktualnya lebih besar dari tingkat bunga pasar. Sama seperti tadi, kita harus mencari cash paid-nya dulu dengan interest expense. Dasar cash paid ini dari nilai kontraktual, sedangkan interest expense ini dasarnya menggunakan suku tingkat bunga pasar. Nah, ini kan diselisihkan dulu kan. Selisihnya tadi tuh diletakkan di sini. Namanya premium amortisasi. Nah, carrying amount untuk obligasi yang diterbitkan pada periode premium itu pasti nilainya di atas nilai nominal. Nah, jadi bagaimana caranya carrying amount yang di atas nilai nominal ini tuh pada saat jatuh tempo harus setara atau sama dengan nilai nominal. Nah, caranya itu tuh dengan dikurangkan dengan premium amortisasinya. Premium amortisasi ini tuh dapat dari selisih antara cash paid dengan interest expense. Nah, begitulah. Soal selanjutnya yaitu treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Sebelumnya, ini ada contoh menggunakan cost method. Ini ya. Nah, nih, treasury share-nya kan diletakkan di sini kan. Berarti kita akan menambahkan kolom treasury share. Tapi treasury share ini tuh akan mengurangi. Sedangkan untuk saham yang beredar, ini kan share issued 50.000. Sama kan 50.000. Tapi kan ini sebelumnya tuh saham yang beredar sama saham yang diterbitkan itu sama-sama 50.000. Sedangkan kan ini ada terjadi transaksi treasury share. Nah, membeli kembali 5.000 saham. Berarti kan saham yang diterbitkannya itu tetap 50.000. Sedangkan saham yang beredarnya menjadi berkurang karena sudah ditarik kan tadi. Nah, tapi dasar pencatatannya itu tetap sebesar saham yang diterbitkan dengan nilai nominal dari saham tersebut. Nih, karena menggunakan metode harga perolehan, maka nilai share capital ordinary tidak akan berubah. Dasar perhitungannya tuh tetap jumlah saham yang beredar dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Nah, tapi kita tadi kan akan menyajikan treasury share. Ini kan kita sajikan treasury share di sini. Nah, tapi treasury share ini tuh mengurangi
dari ekuitas secara keseluruhan. Nah, sehingga tetap saja total ekuitasnya itu akan berkurang. Soal yang selanjutnya, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan EPS. Nah, jadi treasury share ini adalah pembelian kembali saham yang beredar. Sehingga saham yang beredar itu menjadi sedikit. Misalkan saham yang beredar itu ada 50.000. Nah, kemudian kita melakukan treasury share 5.000. Jadi saham yang beredar itu kan tinggal 45.000, menjadi sedikit kan dari sebelumnya. Nah, sedangkan rumus earning per share ini tuh laba dibagi dengan jumlah yang beredar. Karena jumlah saham yang beredar tadi semakin sedikit, yang artinya itu sama dengan pembaginya itu semakin sedikit, sehingga akan menghasilkan earning per share-nya semakin besar. Selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Nah, jika nilai wajar aset dan sahamnya sama-sama diketahui, maka diambil nilai yang paling wajar. Nah, tapi kalau misalkan terjadi pembelian bangunan menggunakan dengan cara membayarnya itu tidak menggunakan cash, tapi dengan cara menerbitkan saham. Nah, tapi harga bangunan di iklan itu tuh misalkan 100 juta. Nah, dari nilai dari iklan tadi tuh belum bisa atau tidak bisa dijadikan nilai wajar. Karena kan iklan itu kan nilai yang dikehendaki oleh penjual, bukan nilai pasar. Nah, sedangkan nilai wajar ini tuh nilai pasar. Nah, misalkan saham kita tuh yang diterbitkan 80.000, tapi 80.000 itu tuh merupakan nilai wajar atau nilai pasar dari sahamnya. Nah, maka dari konteks peristiwa ini tuh yang kita gunakan untuk pencatatan itu tuh yang nilai sahamnya tadi 80.000. Nah, jadi dicatat itu 80.000, bukan 100.000. Tapi, jika nilai wajar dari salah satunya tidak diketahui, maka nilai wajar yang digunakan adalah nilai wajar yang tersedia. Ingat ya, nilai wajar. Nilai pasar. Nah, tapi jika tidak diketahui semuanya, maka penilaian itu membutuhkan bantuan dari orang lain atau orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu appraisal. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Nah, karena kita melakukan pelunasan bond payable itu kan saldo normalnya di kredit. Kalau kita melakukan pelunasan, berarti kita harus menghapuskan bond payable-nya dengan cara meletakkan bond payable-nya di sisi debit. Nah, sebesar apa? Sebesar nilai nominalnya. Kemudian, sedangkan aset atau sekuritas yang kita korbankan untuk melunasi bond payable itu tuh kita letakkan di kredit. Sebesar apa? Sebesar nilai bukunya. Nah, jika nilai bond payable lebih besar dari nilai buku aset, maka akan mengakui adanya keuntungan dari pelunasan utang tersebut. Misalkan utang kita ada 50 juta. Nah, kita tukar dengan aset yang harga nilai bukunya itu 40 juta. Berarti kan ada selisih 10 juta. Nah, 10 juta itu tuh kita akui sebagai keuntungan dari pelunasan utang. Mengapa demikian? Karena kan kita menyerahkan aset kita dengan nilai bukunya 40 juta untuk melunasi utang yang 50 juta itu. Nah, selain itu, jika nilai buku aset yang dinilai lebih rendah dari seharusnya, maka kita akan mengakui adanya kerugian dari penghapusan aset tetap. Begitupun sebaliknya. Misalkan kan tadi nilai
buku dari aset kita 40.000. Nah, tapi dihargai oleh orang itu atau nilai pasarnya itu cuma 30.000. Berarti kan ada kerugian kan 10.000. Nah, kerugian itu tuh kita anggap sebagai kerugian dari penghapusan aset tetap. Soal selanjutnya yaitu ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liability yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Nah, hal ini tuh bisa terjadi ketika kewajiban jangka panjang dilunasi sebelum jatuh tempo. Maka akan terdapat selisih antara reacquisition cash atau cash yang harus dibayarkan untuk melunasi utang tersebut dengan nilai buku dari utang tersebut. Nah, jika nilai reacquisition cash-nya itu lebih besar daripada nilai buku dari utang itu atau carrying amount dari utang itu, maka diakui sebagai kerugian. Sedangkan jika reappreciation cash-nya itu lebih kecil daripada nilai buku atau carry amount dari utang tersebut, maka diakui sebagai keuntungan. Nah, ini adalah jurnalnya. Misalkan, bond payable-nya itu didebitkan, karena kita ingin melunasi bond payable-nya, didebit. Nah, kemudian, misalkan bond payable kita tuh 50 juta. Nah, tapi reacquisition cash-nya itu 55 juta. Berarti kan ada selisih tuh 5 juta. Nah, karena padahal nilai bond payable kita tuh atau nilai buku dari utang kita tuh cuma 50 juta kan. Tapi kita harus mengeluarkan 55 juta untuk melunasi utang tersebut. Nah, 5 jutanya tadi tuh kita akui sebagai loss on extinguishment of bond di debit. Nah, hal ini tuh akan mempengaruhi laporan laba rugi, tepatnya pada bagian penghasilan komprehensif lain. Nah, khususnya ini ya, di loss on extinguishment of bond. Selanjutnya, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earning. Jelaskan mengapa perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Nah, karena perusahaan membagikan share dividen atau membagikan dividen dalam bentuk saham, berarti perusahaan itu juga menerbitkan saham baru kan? Nah, sehingga dari penerbitan saham baru tadi itu menyebabkan saham yang beredar itu menjadi bertambah. Nah, tetapi hal ini juga diimbangi dengan bertambahnya share capital ordinary. Mengapa share capital ordinary bertambah? Karena itu adalah akibat dari penerbitan saham. Nah, sehingga ekuitas dari perusahaan itu akan tetap. Soal selanjutnya yaitu, karena saya NPM-nya, ujung NPM saya adalah genap 06, jadi saya mendapatkan atau mengerjakan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, untuk mendorong penjualan sereal sarapan Aladin, Lotion Company menempatkan 1 kupon di setiap kotak. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga satu boneka itu $1,50 per boneka dan menjual 500 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Nah, selama tahun 2022 ini tuh ada
115.000 kupon telah ditukarkan. Nah, siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Yang pertama itu kita akan mencatat pembelian untuk pembelian hadiah dari penukaran ini, yaitu boneka tangan anak-anak, di mana dibelinya ini perusahaan membeli sebanyak 40.000 kan. Satu boneka itu harganya $1,50. Nah, jadi itu dikalikan. Kalikan kan, 40.000 dikali 1,5. Nah, jurnalnya itu pertama kita mendebit premium inventory, terus mengkredit cash sebanyak atau sebesar 60.000. Berarti persediaan premium, barang dagangan premium kita bertambah karena kita membeli barang premium tadi, berarti kita mengeluarkan kas, kasnya dikredit. Nah, selanjutnya yaitu kita mencatat beban premi dan kewajiban premi. Total kotak Aladin yang terjual ini berdasarkan informasi di sini kan ada 500 kotak. Nah, 500 kotak. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya itu tuh memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan itu akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Nah, jadi ada sekitar 60% kemungkinan bahwa kupon itu tuh akan ditukar dengan hadiah, di mana satu kotak itu kan ada satu kupon. Jadi, untuk total perkiraan penukaran hadiahnya itu 500.000 kotak tadi dikalikan dengan 60%, berarti ada sekitar 300.000 kotak yang mungkin akan ditukarkan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Nah, perkiraan biaya penukaran hadiah 3.000 kotak ini, total perkiraan penukaran hadiah ini tuh dibagi dengan 5. Mengapa 5? Karena untuk mendapatkan satu boneka tangan anak-anak ini membutuhkan 5 kupon. Sedangkan dalam satu kotak itu cuma ada satu kupon. Berarti kita butuh 5 kotak atau 5 kupon untuk menukarkan ke satu hadiah boneka tangan anak-anak. Nah, dikalikan dengan berapa biaya hadiah tersebut. Ini kan hadiahnya itu 1,50. Nah, dikalikan 300.000 kotak ini dibagi dulu dengan 5. Karena kan untuk mendapatkan satu hadiah ini tuh butuh 5 kupon. Nah, dikalikan dengan berapa biaya untuk membeli hadiah itu per satuannya. Dapatlah $90.000. Nah, cash-nya ini tuh kita debitkan. Debitkan sebesar apa? Sebesar ini. Total kotak Aladin yang terjual tadi tuh dikalikan dengan harga persatuan kotaknya. Berarti dari penjualan itu tuh kita akan mendapatkan uang 1.875.000 dolar. Terus sales revenue-nya juga sama kan? Nah, premiumnya ini tuh juga kita jurnal premium expense ini. Tadi kan kita sudah mencatat adanya persediaan premium kan. Ini dikeluarkan. Sebesar yang kita hitung tadi, 90.000. Terus yang ini juga premium liability-nya karena belum keluar dan akan dikeluarkan kalau kuponnya tadi ditukarkan. Ini premium liability-nya di kredit. Nah, kemudian jurnal yang terakhir yaitu untuk mencatat penukaran aktual atau, nah ini yang benar-benar ditukarkan. Tadi kan di informasi sini tuh ada, selama tahun 2022, 115.000 kupon telah ditukarkan. Nah, jadi kan kita tadi sudah mengestimasikan kan bahwa ada 60% kemungkinan kupon yang akan ditukarkan menjadi hadiah. Ini kan 90. Tapi kan ini belum aktual kan, baru perkiraan.
Nah, ini aktualnya. Premium liability-nya ini kita debitkan, kemudian premium inventory, mengurangi premium inventory kita. Sebesar apa? Sebesar ini. Bentar. Nah, ini perhitungannya. Nah, tadi kan ada 115 kupon yang ditukarkan secara aktual kan. Nah, ini tuh kita harus bagi dulu dengan 5. Mengapa dibagi dengan 5? Karena untuk mendapatkan satu hadiah boneka tangan anak-anak itu tuh setara dengan penukaran 5 kupon. Nah, dikalikan dengan harga kita memperoleh satu hadiah itu. Ini kan 1,5 waktu kita membeli persediaan premium tadi. Nah, inilah jurnalnya. Soal yang selanjutnya yaitu tentang ekuitas. MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference-nya yaitu 6% tingkat bunganya dengan nilai nominal $50 per saham. Kemudian ada 20.000 saham yang diautorisasi, ada 6.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Jadi ini tuh dikalikan saham yang beredar, saham yang diterbitkan, kita coba saja. Saham yang diterbitkan ada 6.000 dikalikan dengan nilai nominal sahamnya 50. Tetap 300. Kemudian, share capital ordinary-nya itu dengan nilai nominalnya itu 10 lembar per saham dengan nilai saham yang diterbitkan ada 40.000. Jadi 40.000 dikalikan dengan harga nominal per sahamnya 10. Nah, 400. Kemudian share premium ordinary-nya ada 200. Nah, ini printed earning-nya ada $50.000. Jadi total ekuitasnya adalah $950.000. Nah, ini ada transaksi. Selama tahun 2022 terjadi transaksi terkait ekuitas sebagai berikut. Nah, langsung saja kita masukkan jurnalnya ya, biar tidak lupa. Yang pertama itu menerbitkan 10 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada brosur. Harga pasar saham tersebut adalah $15 per lembar. Nah, harus kita ingat, ini kan harga gedungnya ini $160.000 ini kan berdasarkan brosur. Nah, kalau berdasarkan brosur ini tuh kan sebenarnya itu bukan nilai wajar. Karena kalau berdasarkan brosur itu kan kehendak atau keinginan dari penjualnya. Sedangkan yang kita boleh catat ini menggunakan harga pasarnya. Jadi lebih baik kita menggunakan nilai sahamnya ini. Karena nilai sahamnya ini menggunakan harga pasar. Nah, sehingga building tadi, kan kita ingin memperoleh sebuah gedung kan, building-nya ini tuh kita catat sebesar nilai sahamnya. Kan tadi ada 10.000 lembar saham yang diterbitkan dengan nilai nominalnya, nilai pasarnya itu $15 per lembar, jadi dikalikan dapat $150.000. Nah, kemudian kita mengkredit share capital ordinary. Share capital ordinary ini tuh tetap dicatat sebesar saham
yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal. Ingat ya, bedakan antara nilai nominal dengan nilai pasar. Kalau kita mencatat building tadi tuh sebesar nilai pasar dari sahamnya kan, ini kan 15 kan. Nah, 15 ini tuh emang nilai pasarnya. Nah, kalau untuk mencatat share capital ordinary itu kita menggunakan nilai nominalnya. Ini kan 10. Nah, lihat di sini. Share capital ordinary. Nilai nominalnya 10 dolar per lembar saham. Nah, kemudian kan ada selisih tuh antara building dengan share capital ordinary. Nah, selisihnya itu tuh kita akui sebagai share premium ordinary. Nah, ini 50.000. Jadi balance kan antara debit dengan kredit. Kita update. Ini share capital preference-nya tidak ada perubahan. Nah, share capital ordinary-nya ini ada perubahan. Gimana perubahannya? Tadi kan di awal-awal itu tuh 40 saham yang diterbitkan karena kita barusan menerbitkan saham 10.000 lembar untuk memperoleh gedung, maka saham yang mana ini? Nah, ini. Saham yang diterbitkan itu bertambah 10.000, yang awalnya 40.000 jadi 50.000. Nah, penilainya itu dikalikan saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal. Ingat ya, nilai nominal. Nih, nilai nominal. Share premium ordinary-nya, oh iya, share premium ordinary-nya bertambah ini. Belum diupdate. Nah, ini kan 200. Terus tambah dengan ini. Nah, kemudian reinvest earning-nya tidak ada perubahan. Jadi total ekuitasnya ini ada 1.100.000 dolar. Nah, lanjut ke transaksi nomor 2, membeli kembali 5.000 lembar saham yang sudah beredar pada harga 15.000 dolar per lembar. Jadi kan saham yang beredar tadi itu ada 50.000. Nah, terus pada transaksi yang kedua ini tuh kita tarik lagi dari 50 tadi tuh kita tarik 5.000. Nah, kita debitkan dulu treasury share. Treasury share ini debit, terus cash-nya di kredit. Sebesar apa? Sebesar saham yang ditarik kembali dikali dengan nilai yang dibayarkan. Nah, 15 kan, dikali 15. Nah, kemudian ada pengaruh ke sininya. Kalau share capital preference-nya tetap ya. Kalau untuk share capital ordinary-nya itu nilainya tetap. Nah, tapi harus kita update di bagian sini. Nah, ini. Kan yang diterbitkan ada 50.000 lembar. Nah, tapi karena kita tarik 5 lembarnya itu, berarti yang beredar itu kan tinggal 45.000 ini outstandingnya. Nah, ini tetap nilai saham yang diterbitkan dikalikan dengan fair value atau nilai nominalnya. Nah, share premium ordinary-nya tadi belum kita update ya. Ini 250. Nah, nih. Nah, untuk rented earning-nya belum ada pengaruh. Nah, tadi kan mengapa ini tadi tuh tetap dicatat sebesar saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Nah, karena treasury share ini tuh tidak mengganggu di share capital ordinary, tapi dia ditambahkan baris lagi di bawah rented earning. Nah, treasury share ini tuh akan mengurangi dari ini ekuitas ini tuh. Nah, ini kan treasury share-nya itu 75.000. Kita kasih minus. Nah, jadi total equity-nya itu kita jumlahkan keseluruhan.
Nah, ada 1.025.000. Nah, kita lanjut lagi ke transaksi yang ketiga. Menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga $16 per lembar. Kemarin kan kita beli saham itu 5.000 dengan harga $15 per lembar. Nah, ini kita jual lagi, berarti saham yang beredar tuh menjadi naik kan 1.500. Nah, tapi kita jualnya itu lebih tinggi dari harga yang kita tarik kemarin. Nah, sehingga cash kita itu bertambah. Kenapa bertambah? Kan kita menjual lagi saham yang kita tarik sebelumnya. Sebesar apa? Sebesar nilai yang kita terbitkan kembali dikalikan dengan harga pasarnya. Harga pasarnya kan 16. Kita kalikan saja. Nah, ini dapat 24. Nah, kemudian karena kita tuh menerbitkan kembali saham yang sudah kita tarik, berarti saldonya itu kan dari treasury share kan. Nah, treasury share kita kemarin kan harga beli treasury share kita kemarin 15 per lembar kan. Nah, jadi pengalinya itu nilai yang diterbitkan kembali, saham yang diterbitkan kembali dikali dengan harga beli treasury share tersebut. Kan ada selisih kan? Nah, selisihnya ini tuh kita catat sebagai share premium treasury. Nih, share premium treasury-nya selisih antara cash dengan treasury share 1.500. Nah, transaksi selanjutnya yaitu transaksi nomor 4, mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembar. Nah, mengapa saham preference-nya tidak disebutkan? Karena di awal ini sudah ada informasi bahwa saham preference-nya itu dividennya 6%. Kan sifat dari dividen saham preference ini tuh tetap. Jadi, ini bakal kita kalikan dulu untuk saham preference-nya. Nah, untuk ini, saham preference itu 6% dikalikan dengan 6.000. 6.000 dapat dari mana? 6.000 dapat dari saham yang diterbitkan, saham preference yang diterbitkan. Kemudian dikalikan dengan $50. $50 itu apa? $50 itu tuh harga nominal saham preference. Nah, dapat ini 18.000. Nah, sekarang kita menghitung jumlah saham biasa yang beredar. Nah, saham biasa yang beredar per 1 Januari itu tuh kan ada 40.000 lembar. Nah, kemudian pada transaksi nomor 1 tadi itu kan kita menerbitkan saham baru untuk memperoleh gedung. Jadi saham yang beredar kita kan bertambah kan. 10.000, mana tadi? Nah, ini bertambah 10.000. Nah, kemudian di transaksi nomor 2 itu kita menarik kembali saham yang kita terbitkan tadi sebanyak 5.000. Jadi kan berkurang saham yang beredar itu, makanya di sini minus. Nah, habis ditarik tadi tuh, kita jual lagi saham yang sudah kita tarik tadi sebanyak 1.500. Jadi saham yang beredar tadi tuh tambah lagi kan. Nah, ini kita jumlahkan, dapat hasilnya 46.500 saham yang beredar itu tuh, saham biasa yang beredar ya. Nah, kemudian dari dasar ini tuh kita cari dividennya berapa. Karena di dalam soal ini tuh dividen atas saham biasanya itu 0,5 per lembar. Tadi kan ada 46.500. Nah, itu dikalikan saja dengan $0,5. Dapat hasilnya 23.250. Nah, karena kita akan membagikan dividen, kita langsung saja ya mencatat current earning. Karena kan pada akhirnya juga dividen itu akan kita tutup current earning.
Nah, jadi kita debitkan retained earning-nya. Mengapa retained earning didebit? Karena dividen itu mengurangi retained earning. Saldo normal retained earning itu kan di kredit. Kalau retained earning-nya berkurang, berarti retained earning-nya di debit. Nah, kita tambahkan antara dividen saham preference dengan dividen saham biasa. Dapat 41.250. Nah, soal selanjutnya. Melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Tadi kan kita sudah mencatat. Nah, mencatat kan? Nah, kemarin kan baru kita catat. Saat pengumuman, baru diumumkan kan? Nah, sekarang kita bayarkan dividen tersebut. Yang awalnya dividen itu dianggap sebagai dividen payable karena belum dibayarkan. Sekarang pada saat tanggal pembayaran, kita kreditkan dividen payable-nya itu. Atau kita hapuskan sebesar nilai yang sudah kita jumlahkan sebelumnya. Ini kan 41.250. Ini kan dapat dari dividen saham preference ditambah dengan dividen saham biasa. Nah, kemudian karena kita membayar dividen tunai, nah kita mengeluarkan kas. Kalau kas keluar berarti kasnya berkurang kan? Kas berkurang di sebelah kredit. Nah, selanjutnya transaksi nomor 6, menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga $14 per lembar. Nah, ini cashnya bertambah sebesar 2.500 ini tuh dikalikan dengan harga pasarnya $14. Ini berarti kita jualnya itu di bawah harga beli saat kita narik saham treasury-nya kan. Kita beli kemarin $15. Terus kita jual lagi $14. Rugi kan? Berarti. Nah, terus share premium treasury-nya di debit. Kenapa di debit? Karena kita tuh nggak jadi dapat share premium dari treasury. Karena kita jualnya itu di bawah harga kita beli atau harga kita narik saham treasury itu tuh. Nah, saham treasury-nya itu kan tetap dikalikan 2.500 sebesar saham yang diterbitkan kembali dikali dengan nilai ini tuh 15 ini tuh dasarnya dari sini ya. Kemarin kita belinya dengan harga 15. Nah, ada selisih. Selisihnya itu diakui sebagai share premium treasury, tapi di posisi debit. Artinya kayak nggak jadi untung, malah rugi. Bentar. Nah, kita lanjut ke transaksi nomor 7. PTMH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua. Tadi kan kita sudah bagikan dividen cash-nya itu di transaksi nomor 4. Nah, ini untuk dividen yang paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-cash. Nah, dalam bentuk aset non-cash. Berarti bisa jadi kita membayarnya dalam bentuk ini properti. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi dengan nilai tercatat $15.000 pada $15.000. Nah, pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah $17.500. Nah, pertama itu kita harus menyesuaikan dulu antara nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Nilai tercatat investasi saham itu kan ada 15.000. Ini 15.000 kan nilai tercatatnya, sedangkan nilai wajar atau nilai yang di pasaran itu tuh 17.500. Nah, kita kurangkan. Jadi itu tuh kita anggap sebagai unrealized holding gain or loss income. Nah, jadi ini kan belum direalisasikan. Terus ini dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain.
Karena ngapa dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain? Karena ini di soalnya ini, nah nilai wajar melalui laba rugi. Jadi income itu kan laba rugi. Makanya itu tuh disajikan sebagai pendapatan lain-lainnya, tidak disajikan dalam bentuk ekuitas. Nah, ini ada jurnalnya. Pertama kita menjurnal share investment di debit, artinya share investment kita bertambah. Kemudian analyzed holding gain or loss income 2.500. Ini tuh mencatat selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar atau nilai pasar dari saham yang kita miliki. Nah, kemudian karena kita akan membagikan dividen non-cash dalam bentuk properti, maka kita akan mengurangi retained earnings kita. Retained earnings kita dikurang sebanyak nilai wajar ini. Ini nilai wajarnya kan, kita kurangkan di sini. Terus kita kreditkan properti dividen payable. Karena kan baru kita catat atau kita umumkan, belum kita bagikan dividennya ini tuh. Sebesar harga wajar investasi saham. Nah, selanjutnya mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir ketujuh kepada pemegang saham. Nah, ini kan tadi kita sudah mencatatnya saat pengumuman sebagai property dividend payable di kredit. Nah, karena ini kita akan membayarkannya, berarti utang dividen properti itu tuh kita debitkan atau kita lunasi. Kita letakkan di debit, terus apa? Kreditnya itu share investment. Sebesar apa? Sebesar nominal ini. Ya, share investmentnya ini kita kreditkan. Nah, yang terakhir, PTMH menutup rugi tahun 2022 sebesar 15.000 ke saldo laba. Nah, karena rugi, kita harus ingat lagi jurnal penutup saat menutup rugi. Nah, kalau misalkan retained earning itu kan kalau bertambah, biasanya karena ada laba kan. Nah, kalau kondisi ini kan rugi. Retained earning itu tuh kan saldo normalnya di kredit, kalau bertambah dia di kredit. Karena ini dalam posisi atau dalam kondisi rugi, jadi retained earning-nya itu tuh akan berkurang untuk apa ya, menutupi rugi gitu. Nah, retained earning-nya kita debitkan sebesar 15.000. Ini kan di perintahnya menutup 15.000 ke saldo laba. Kemudian kita kreditkan income sabari sebesar 15.000. Nah, perintah yang kedua yaitu susun bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PTMH per 31 Desember. Nah, ini share capital preference 6% untuk tingkat bunganya dengan nilai nominal $50 per lembar saham. Saham yang diautorisasi ada 20.000 lembar. Saham yang diterbitkan dan beredar ada 6.000. Jadi totalnya itu nilai saham yang diterbitkan yaitu 6.000 dikali dengan nilai nominal per lembar saham. Nah, 30.000 kan? Karena di atas ini tidak ada transaksi yang mempengaruhi saham preferen, maka ini tetap. Nah, kemudian share capital ordinary atau modal saham biasa dengan nilai nominal 10 dolar per lembar saham. Ada 60.000 saham yang diautorisasi, ada 50 saham, 50.000 lembar saham yang diterbitkan. Sumbernya dari kan periode awal itu ada 40
40.000 lembar saham yang diterbitkan. Nah, kemudian kan kita menerbitkan saham biasa untuk ini kan, untuk membeli atau memperoleh gedung 10.000, jadi kan bertambah kan saham yang kita terbitkan sebanyak 50.000. Nah, kemudian ini saham yang beredar ada berapa? Nah, saham yang beredar itu kan awal saham yang beredar itu tuh ada 50 lembar, 50.000 lembar. Nah, kemudian 40.000 lembar. Kemudian kita menerbitkan saham baru jadi 50 lembar. Nah, kemudian kita membeli kembali 5.000 lembar. Artinya membeli kembali itu kita menarik lagi dari 50 lembar ini saham yang beredar kita tarik 5.000. Jadi tinggal 45. Nah, dari 45 ini tuh kita jual kembali. Kita jual kembali berarti saham yang beredar itu bertambah. Dari 45 ditambah 1.500. Jadi 46.500. Nah, 46.500 ini tuh nih menjual kembali. Menjual kembali berarti bertambah lagi kan saham yang beredar dari 46.500 ditambah 2.500 jadi ada 49 saham yang beredar. Nah, sehingga di sini saham yang beredarnya ada 49. Tapi dasar pencatatannya itu tetap menggunakan saham yang diterbitkan, yaitu sebesar 50.000 dikalikan dengan nilai nominal saham. Nah, kemudian share premium ordinary. Mari kita lihat. Nah, awalnya itu kan ada 200.000 dolar. Kemudian ada yang ini share premium ordinary bertambah kan 50.000 dolar. Tinggal bertambah nih share premium, kita cari lagi share premium. Nah, ini bukan treasury nih ya, beda. Share premium ordinary bukan. Share premium ordinary tidak ada. Nah, sehingga ini tetap cuman ada penambahan kan yang 200 terus ditambah dengan yang kita menerbitkan saham baru tadi untuk memperoleh bangunan nih kan. Nah, tambah jadi 250. Nah, kemudian ini rented earning. Rented earning ini tuh terpengaruh dari mana saja? Nih, kan ada saldo awal. Rented earnings kita ada 50.000 dolar. Kemudian, saat kita membagikan dividen, paruh yang pertama itu kan dividennya dalam bentuk ini kan, cash kan. Berarti mengurangi rented earnings. Nah, itu dikurangkan, ini kan, dikurangkan. Nah, kemudian ada kita membayar dividen saat paruh kedua. Nah, dalam bentuk properti itu kan, 17.500 kita kurangkan. Nah, kemudian karena kita rugi, berarti kita kurangkan rented earning kita. Sehingga ini rented earning-nya menjadi minus. Lanjut ke treasury share. Treasury share ini tuh, kita lihat dulu kan treasury share kita awalnya itu kan ada 5.000 yang kita tarikan. Kemudian dari 5.000 itu tuh kita jual lagi. Berarti kita jual lagi, berarti kan berkurang kan saham treasury yang ditahan kita tuh berkurang 1.500. Jadi 3.500 yang masih kita tahan. Kemudian penjual kembali 2.500 berarti tinggal 1.000. 1.000 itu harganya pakai harga yang ini ya, kita harga penarikan treasury pada awal-awal 15 dolar. Nah, ini. Nah, 1.000 kali dengan 15 dolar.
Nah, ini minus juga. Nah, kemudian ada saham premium treasury. Saham premium treasury dapat dari mana? Dari transaksi ini. Nah, saham premium treasury. Nah, ini kan kita awalnya saat kita menarik saham kita yang beredar itu, kita mengakui adanya keuntungan kan 1.500. Nah, tapi kita jual. Kita jual saham treasury-nya ini. Nah, ini 2.500. Kan berlawanan kan posisinya. Berarti kita kurangkan. Nah, ini dan premium treasury yang di kredit kurangkan dengan yang ini. Ini debit, jadi berkurang. Sebentar. Dua, tiga. Oh ya. Nah, terus kita totalkan total ekuitas kita menjadi 1.011.250 dolar. Ini total ekuitas kita per 31 Desember 2022. Sedangkan total ekuitas kita pada 31 Desember 2021 itu ada 950. Nah, mengalami penambahan. Walaupun di sini kita mengalami rugi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menjelaskan dan menjawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.